Perkenalkan, saya Rosyati dari kelas 11 IPA 3, nomor urut kandidat 2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Istighfarin, kandidat nomor urut 1 dari kelas 11 IPA 2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayana Maula Hasanah dari kelas 11 IPA 3 dan nomor urut 3. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kandidat nomor urut 1, silakan Anda memaparkan visi dan misi Anda. Membangun sikap pelajar yang peduli terhadap sesama dan lingkungan. Yang ketiga, melanjutkan program kerja yang sudah ataupun belum dilaksanakan sebelumnya menjadi lebih baik. Dilanjutkan pemaparan visi dan misi dari kandidat nomor urut 2. Visi saya yaitu pertama, membentuk siswa-siswi yang mampu mewadahi kreasi, inovasi, serta prestasi di berbagai bidang dengan tetap menjunjung karakter siswa yang berakhlak mulia. Yang kedua yaitu mewujudkan perilaku ramah lingkungan dan meningkatkan kedisiplinan tentang ketertiban serta mengembangkan minat baca siswa. Nah, untuk mewujudkan visi saya mempunyai beberapa misi. Di antaranya yaitu pertama, mengaktifkan program kesenian ekstrakurikuler dengan selalu mensosialisasikan kegiatan yang sudah berjalan di madrasah. Yang kedua yaitu mempererat tali silaturahmi antar siswa dan guru dengan melakukan 5S. 5S tersebut yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun. Yang ketiga yaitu membiasakan perilaku siswa untuk melakukan 5K. Nah, 5K di sini diantaranya yaitu kerapian, kesopanan, kebersihan, kedisiplinan, dan keamanan. Yang keempat yaitu melakukan kerjasama dengan tim pers madrasah sebagai sarana minat baca siswa. Dilanjutkan pemaparan visi misi dari kandidat nomor urut 3. Kepadanya waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Visi misi saya adalah pertama, meningkatkan siswi MA Aliman yang bertakwa, kreatif, berprestasi, dan juga menjadikan siswi MA Aliman yang cinta terhadap kebersihan. Misi saya pertama, menerapkan nilai-nilai kebersihan kepada siswi MA Al-Iman. Yang kedua, melengkapi bidang ekstrakurikuler yang sudah ada. Yang ketiga, mencari siswi yang memiliki potensi berprestasi. Baik, kita akan memasuki segmen pertanyaan wajib. Pada tim panelis kami persilakan untuk mengambil undian subtema. Ya, bisa diperlihatkan kedisiplinan. Lalu kita akan mengambil undian kode huruf yang di situ akan menunjukkan pertanyaannya. Kepada panelis Rekanita Aisyah Tuzaro untuk mengambil undian pertanyaan. Ya, bisa diperlihatkan huruf apa? C. Bisa dilihat para audien, masih disegel, masih bersifat rahasia. Pertanyaan debat kandidat Ketua IPPNU PK Aliman Bulus masa khidmat 2024-2025 dengan tema kedisiplinan dengan coding C. Berseragam merupakan salah satu aturan yang ditetapkan madrasah dan harus ditaati oleh seluruh siswa atau siswinya. Namun akhir-akhir ini banyak siswi yang tidak memakai seragam pada saat sekolah. Bagaimana terobosan yang akan Anda lakukan untuk menangani masalah ini? Cara mendisiplinkan siswi MA Al-Iman dalam dia patuh menggunakan seragam yaitu pertama, saya akan menanggapinya dengan bekerja sama dengan ketua komplek atau pihak pondok
dengan cara jaga gerbang setiap pagi dengan pengawasan Kamti Pondok. Nanti dari bidang KPP itu membuat jadwal piket yang ntar jaga di depan gerbang, tapi dengan tetap diawasi oleh Kamtip Pondok. Nah, ntar kita juga bisa meminta bimbingan kepada Kamtip Pondok untuk cara menanggulangi siswa-siswa yang susah. Mungkin ntar bisa dikasih sanksi atau apa itu, tergantung konsekuensinya. Silahkan untuk kandidat nomor urut 3 untuk menanggapi dari jawaban kandidat nomor urut 2. Apakah Anda yakin jadwal piket yang dibuat oleh KPP tersebut berjalan? Apakah dengan diberi konsekuensi akan membuat para siswa jadi jerah? Yang pertama dari Rekanita Rayana, di sini dia menanyakan kalau misal bidang CPBKPP diberi piket apakah berjalan. Nah, di sini jikalau besok saya akan menjadi ketua IPPNU, saya akan menegaskan kepada anggota-anggota saya untuk memaksimalkan apa yang sudah menjadi kinerja masing-masing anggota. Terus dari Rekanita Farin, nah di sini kalau misal diberi konsekuensi apa siswa-siswi MA 5 tetap patuh? Ya, karena di sini kedisiplinan itu bisa karena kalau misal diberi konsekuensi biar siswa-siswi itu kapok men ora baleni biar dia tuh tetap menggunakan seragam karena dia udah diberi konsekuensi setiap hari oleh tim. Anda sudah habis. Ya. Pertanyaan debat kandidat Ketua IPPNU Pimpinan Komisariat MA Al-Iman Bulus Masa Khidmat 2024-2025 dengan tema organisasi. Kepengurusan pimpinan komisariat seringkali menjadi kambing hitam dalam hal mengikuti kegiatan KBM. Bagaimana tanggapan Anda terkait hal tersebut? Kemudian, apa upaya atau cara yang akan Anda lakukan terhadap kepengurusan agar dapat mengikuti KBM dan kegiatan komisariat berjalan secara beriringan? Tanggapan saya berupa saya akan mengupayakan kepada anggota-anggota saya jikalau nanti saya menjadi ketua IPP, saya akan mensosialisasikan anggota-anggota saya supaya mengutamakan kewajiban yaitu merupakan mengikuti KBM. Saya persilahkan untuk Anda menanggapi jawaban dari kandidat nomor 3. Apakah jika kumpulan harus bisa di luar jam pelajaran? Jika dengan mensosialisasikan anggota kamu aja, apakah semua anggotanya itu manut? Soalnya kan karakter orang beda-beda ya, ada yang manut, ada yang enggak jika dengan mensosialisasi saja, apa mereka manut? Tanggapan untuk Rekanita Farin, saya akan mengusahakan untuk kumpulan di luar jam pelajaran. Dan untuk Rekanita Rosyati, saya yakin saya akan meyakinkan anggota saya untuk tidak menjadi kambing hitam dalam KBM. Kalau bisa saya memberikan teguran. Pertanyaan debat kandidat Ketua IPPNU PK MA Al-Iman Bulus Masa Khidmat 2024-2025 dengan tema Sarpras. Kode B ditunjukkan oleh kandidat nomor urut 1. Kita sudah mengetahui bahwasanya buku adalah sumber dari ilmu. Tetapi banyak siswa-siswi yang menyepelekan buku, seperti membiarkan atau meninggalkan buku di dalam kelas, bahkan sampai di kamar dengan kondisi rusak. Padahal buku itu merupakan inventaris madrasah. Di samping itu, banyak juga yang mengembalikan di luar jam operasional sehingga buku terlantarkan. Lantas, apa yang akan Anda lakukan untuk menanggapi hal tersebut? Saya akan berkontribusi dengan para anggota saya jika saya menjadi seorang ketua IPPNU untuk mengadakan
razia buku-buku yang ada di kelas ataupun terlantar untuk mengembalikannya ke perpustakaan. Dan jika ada yang melantarkan buku ataupun minjam buku tidak mengembalikan buku tidak pada waktunya, itu bisa dikenakan konsekuensi. Razia seperti apa yang Anda lakukan ketika razia apa yang dilakukan ketika untuk menertibkan pengembalian buku? Tanggapan saya, jika ada buku yang terlantar seperti itu, saya tidak hanya akan menggeledah buku tersebut, tidak hanya konsekuensi yang saya akan berikan. Razia yang akan saya lakukan adalah merazia buku yang terlantar maupun di laci-laci kelas yang tertinggal, biasanya tidak dikembalikan oleh yang si peminjam. Dan jika ada ketahuan orang yang menelantarkan buku, itu bisa mendapatkan konsekuensinya sesuai apa yang dia lakukan. Dan kepada Rekanita Rayana, saya akan mengerahkan para anggota-anggota agar mendisiplinkan kembali jam buka tutup perpus. Jadi tidak ke perpus saat jam pelajaran, begitu. Baik, memasuki segmen ketiga. Untuk Rekanita Farin, dalam visi Anda, kenapa poin pertama dalam visi Anda meningkatkan akhlakul karimah? Kepada Rekanita Rayana, kenapa saya menerapkan akhlakul karimah menjadi poin nomor 1 dalam misi saya? Karena kita itu harus memiliki akhlak, karena akhlak adalah yang terpenting bagi kita. Akhlak kepada guru kita, kepada orang-orang tua, kepada adik kelas kita harus memiliki akhlak. Poin terpentingnya adalah karena seperti dikatakan, man laisa lahu adab fahuwal kadab. Jadi adab itu harus penting. Jika adab tidak penting, itu maka seperti lalat. Jika kita tidak memiliki adab, maka kita seperti lalat yang menclok gitu kan. Dan juga di dalam adab kita harus, karena di adab itu kita bisa mendapatkan ridho dari guru-guru kita, dari para masyayikh kita. Jadi kita harus memiliki adab di sini, supaya ilmunya biar gampang masuk. Tanggapan saya terhadap Rekanita Farin, saya akan menerapkan nilai-nilai akhlakul karimah kepada teman-teman semua. Beradab itu harus dikerahkan dalam semua warga Al-Iman, karena di sini posisinya kita sebagai santri, sebagai pelajar, jadi kita harus memiliki adab kepada guru kita. Saya akan menanyakan tentang visi Anda yang merupakan menjaga lingkungan sekitar. Bagaimana upaya Anda untuk menerapkan nilai-nilai tersebut untuk menjaga lingkungan sekitar? Terima kasih. Upaya saya akan kembangkan dengan kebersihan, yaitu pertama itu menjaga fasilitas madrasah. Contoh fasilitasnya ini salah satunya kelas. Nah, di sini kalau kelas itu bisa mengevaluasi ketua kelas agar setiap kelas itu mempunyai piket harian atau menjaga inventaris yang sudah diberikan kepada madrasah, mungkin kayak seperti sapu, cetok, itu dievaluasi juga agar dijaga oleh setiap kelas. Terus bisa diadakan kamis bersih untuk menjaga lingkungan sekolah. Saya juga akan mengarahkan anggota saya untuk membantu menjaga keinventarisan tersebut
dan juga saya akan mungkin bisa menempelkan poster-poster yang berisikan tentang menjaga lingkungan. Saya setuju dengan tanggapan nomor kandidat nomor 3, yaitu menempelkan poster. Tapi untuk lebih mengembangkan dan menggugah kesadaran tentang kebersihan siswa itu dengan cara diadakan lomba kebersihan setiap 1 bulan sekali. Jadi setiap kelas ntar dicek kelasnya untuk memenangkan lomba kebersihan ini. Respon saya juga setuju dengan Rekanita Rosyati tentang jawaban Anda tersebut, dan saya akan meningkatkan lebih untuk menjaga kebersihan yang kini mulai miris. Silakan kandidat nomor urut 1, saya beri kesempatan untuk bertanya kepada kandidat nomor urut 2. Waktu Anda memberi pertanyaan 1 menit dimulai dari sekarang. Kepada Rekanita Rosyati, apa tindakan pertama Anda yang jikalau Anda menjadi ketua IPPNU? Jikalau tindakan pertama yang saya akan lakukan ketika saya menjadi ketua IPPNU, pertama yaitu dengan cara mencari tahu, kan di sini saya calon, bukan belum pernah kan. Jadi di sini hal pertama itu mencari tahu apa sih tugas-tugas ketua itu. Nah, kalau misal saya udah tahu tugas-tugasnya, di sini saya akan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas tersebut dengan merangkul anggota-anggota saya agar menjalankan kinerjanya masing-masing. Yang kedua yaitu tegas kepada anggotanya. Saya setuju dengan Rekanita Rosyati untuk mengaktifkan hal-hal yang menjadi tanggung jawab seorang ketua IPPNU. Ya, di sini juga bisa dengan cara mencerminkan, karena seorang ketua yaitu cerminan bagi seluruh anggota-anggotanya. Di sini saya akan mencerminkan perilaku yang positif, yang baik, yang selayaknya dilakukan oleh siswa-siswi MA Al-Iman Bulus Gebang Purworejo. Apa yang akan Anda lakukan jikalau Anda menjadi seorang ketua IPPNU bila anggotanya melanggar dan mencoreng nama baik Komisariat IPPNU? Contohnya melanggar misalnya telat sekolah. Tentunya jikalau menjadi ketua IPP, saya akan memantau anggota-anggota saya dalam berkegiatan. Juga dalam konteks tersebut saya akan menegur anggota saya tersebut dengan tegas. Sebagai ketua kita harus bersikap tegas dan mencerminkan yang baik kepada anggota-anggota kita. Saya setuju dengan Rekanita Farin. Pastinya ketua adalah cerminan bagi anggota-anggotanya. Kami jika menjadi ketua tidak hanya mencontohkan untuk mendidik anggota-anggotanya juga. Kita juga harus memberikan teguran kepada anggota-anggota kita. Terima kasih. Ya, Rekanita Farin, saya di sini akan bertanya mengenai visi Anda, yaitu yang meningkatkan keimanan. Nah, di sini apa sih keimanan yang perlu ditegaskan lagi terhadap siswi MA Al-Iman? Jadi di sini visi saya adalah beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, ini otomatis kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Tujuan kita awal ke sini, ingat, niat kita hidup, tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Allah menciptakan kita agar hambanya ini beribadah kepada Allah. Dan di sini kita belajar di sebuah madrasah yang berbasis keagamaan, yang mendalami Islam, sehingga kita mendekatkan diri kepada Allah. Tujuannya untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanggapan saya terhadap Rekanita Rahma Istighfarin yaitu pertama, melakukan tata tertib sederhana seperti sebelum mulai KBM itu berdoa bersama. Yang kedua, bisa mengirimkan Al-Fatihah kepada musangit-musangit. Terus
karena di madrasah kita mengunggulkan kitab kuning, ya setidaknya melanyahkan dalam membaca kitab kuning tersebut. Tanggapan saya kepada Rekanita Rosyati, setuju. Karena kita misalnya kita mengadakan Asmaul Husna sebelum belajar, otomatis kita menyebutkan nama-nama Allah yang bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kepada Rekanita Rayana, di misi Anda itu tertulis mencari potensi prestasi siswa. Nah, itu cara mencari potensi siswa yang berprestasi yang berprestasi dalam mapel setiap jurusan. Itu cara mencarinya gimana? Realitanya kan di sini kan ditarik oleh guru mapel langsung. Itu gimana? Di sini saya mencari di luar akademik. Jadi saya akan mensosialisasikan ketua-ketua atau anak-anak dengan menyebarkan kertas berupa minat, bakat kepada anak-anak untuk mengikutinya. Jadi kalau di situ sudah diasah di ekstrakurikuler, saya bisa mencari potensi tersebut. Ya, saya setuju dengan tanggapan Rekanita Rayana. Nah, di sini juga saya akan mensosialisasi ketua kelas gimana sih mencari tahu bakat-bakat yang terpendam dalam setiap siswa-siswi dengan meminta bantuan kepada guru-guru. Soalnya guru-guru kan yang biasanya tahu karakteristik setiap siswa. Jadi di sini kita juga membantu menggali bakat setiap siswi. Respon saya kepada Rekanita Rosyati, saya sangat setuju dengan tanggapan Anda. Tapi saya akan lebih mengawasi kepada anak-anak yang ingin memunculkan bakat tersebut. Memasuki segmen yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartika Dewi Uswatun Hasanah dari kelas 11 IPA 2. Ingin bertanya kepada kandidat nomor undi 2, yaitu Rosyati. Diperhatikan kandidat nomor 2. Waktu Anda memberikan pertanyaan hanya 1 menit. Saya ingin bertanya terkait visi misi Anda tentang ramah lingkungan. Apa tindakan Anda ketika melihat gedung selatan yang kotor oleh sampah, maupun itu di dalam kelas ataupun di luar kelas? Apa tindakan yang akan Anda lakukan? Karena kita tahu sendiri gedung selatan adalah gedung utama, gedung pokok yang dimana di situ terdapat ruang kepala sekolah, cerminan utama dari MA Liman Bulus Gebang Purworejo. Realitanya jika gedung selatan itu lebih dipakai oleh cowok. Jadi di sini susah dalam menanggapinya, tapi di sini saya akan berkomunikasi dengan Pak Bon, Pak Min. Itu gimana sih caranya gedung selatan itu terjaga kebersihannya. Jadi dari saya minta bimbingan kepada Mbah Mun atau Mbah Min yang biasanya jaga di sini untuk mengontrol para cowok itu menjaga kebersihannya. Sebenarnya kurang puas karena kita tahu sendiri cowok itu kurang peduli terhadap lingkungan. Cowok itu kurang peduli terhadap lingkungan karena kita juga walaupun kita lebih utamanya di Lilbanat, tapi kita sering memakai gedung selatan untuk ekstra ataupun itu. Jadinya kayak gimana ya Mbak? Biar cowok tuh bisa sadar sama kebersihan, itu utama Mbak. Dalam menjaga kebersihan gedung selatan yaitu dengan cara kita melakukan evaluasi bersama tim Ibnu tersebut untuk mengontrol anggota-anggotanya menjaga kebersihan. Nanti dari anggota-anggotanya mengingatkan kepada setiap kelas ya, tadi kayak misal mengadakan piket harian, ada jatah piket harian. Kan kalau ini udah ada jadwal piket nih Kak, jadwal piket buat cowok ini, dari contohnya kelas MAK 2, kan udah ada nih jadwal piket, kan udah ditempelin, berarti kan ya udah sedikit terlaksana gitu. Tapi apakah dari saudara Rosyati itu ada kayak semacam takziran buat cowok atau gitu? Kayak cowok tuh kayak gitu. Saya mungkin memberi saran, jikalau besok saya akan menjadi ketua IPWNU, saya akan memberi saran kepada
ketua IPNU kan tadi kalau misal piket harian nggak berjalan. Nah, di sini saya akan mensarankan bahwa setiap kelas itu mempunyai koor kebersihan masing-masing. Perkenalkan, nama saya Halitul Marifah dari kelas 10Q. Dan perkenalkan, nama saya dari kelas 10. Stres. Apakah solusi akhir memecahkan masalah hanya dengan konsekuensi? Dan apakah Anda berani menjamin sekuensi tersebut akan berjalannya melihat dari Apakah solusi akhir memecahkan masalah hanya dengan konsekuensi? Dan apakah Anda berani menjamin konsekuensi tersebut akan berjalan? Langkah awal saya dalam hal tersebut itu bukan konsekuensi. Pertama saya itu memberi nasihat-nasihat kepada anak-anak yang susah diatur atau berupa teguran-teguran kecil yang saya berikan kepada anak-anak yang susah diatur. Tapi kalau misal entar teguran atau nasihatnya belum bisa diterima, malah tambah blodor anaknya, ya entar si anak tersebut memang dikasih konsekuensinya masing-masing. Soalnya kita di lingkup pondok banyak peraturan yang peraturan itu emang harus dilaksanakan oleh setiap siswa. Jadi kalau misal siswa tersebut nggak bisa melaksanakan ketertiban tersebut, ya itu sudah tanggungan siswinya. Udah diberi nasihat nggak bisa, diberi arahan nggak bisa, ya udah terakhir konsekuensinya dia akan menanggung. Setidaknya saya jika sebagai ketua itu sudah menggugurkan kewajiban saya dalam merealisasikan kedisiplinan murid. Perkenalkan, nama saya Zakiatun Nisa dari kelas 12 Atma Deva. Di sini saya mau bertanya Mbak, tapi nggak cuma satu kandidat ya Mbak. Ini buat seluruh kandidat. Tadi soalnya ini Rosyati terus, bosen, nggak pengen ganti, tapi nggak mau cuma satu doang, tapi maunya semua. Nggak boleh, harus satu aja. Soalnya ini Mbak, pertanyaan ini bagus buat kita yang mau milih. Berarti Boleh lah Mbak. kamu lebih condong kemana? Satu saja. Nggak bisa Mbak. Tiganya Mbak, soalnya ini buat kita baik banget, yakin Mbak? Yakin. Ya sudah, dimulai dari yang mana? Yang akan menjawab nanti yang mana? Ya urutan aja Mbak. Ya, silakan pertanyaannya. Yang pertama ya Mbak. 1 menit, dimulai dari sekarang. Yang pertama, tadi kan dari tadi kita lihat debatnya kayak gitu-gitu terus. Pas suruh maparin visi misi malah cuma nyebutin, nggak malah maparin. Nah gitu kan kurang memuaskan ya Mbak. Buat mungkin aku perwakilan dari yang kurang memuaskan. Nah terus di sini saya mau tanya, dari tadi kan kurang memuaskan lah. Apa ya yang buat kita biar yakin kalau kita itu nggak salah milih kalian? Kayak misalnya kalian mau iya aku ki lho winginnya aku ketua IPP atau encen pengalaman nyebut kayak pengalaman sing apik sing encen yang emang kita buat yakin milih kalian. Terus yang kedua itu kan dari tadi udah debat-debat kayak gini. Nah jaminan apa sih yang kalian berikan kepada kita buat kita milih kalian tuh yakin, yang mana tuh dari tadi bahasnya emang kurang memuaskan sih, soalnya padat, jelas padat dan kurang memuaskan itu saya akan membuat program kerja yang sebelumnya mungkin belum pernah dilaksanakan di sini. Contohnya apa nih? Contohnya menyebarkan adalah mengadakan kegiatan bersih-bersih. Itu sudah ada dari Harap dulu. tenang para audien.
Ya. Bersih-bersih yang dilakukan setiap jam pulang sekolah. Jadi itu mengadakan pengecekan. Jadi dari anggota IPP sendiri mengadakan pengecekan di setiap kelas, setiap jam pelajaran selesai. Saya bisa mengajak dan mengayomi para siswa-siswi Al-Iman agar bisa melakukan hal-hal yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifati Nida Sofia dari SP2. Pertanyaan untuk kandidat nomor 1. Waktu Anda bertanya 1 menit, dimulai dari sekarang. Kan tadi kan Anda kan ingin menjadi calon pemimpin. Pemimpin itu kan sebagai contoh, sebagai contoh. Nah, apakah Anda bisa dijamin memberikan contoh yang positif seperti yang Anda katakan tadi? Yang meyakinkan dari saya adalah saya bisa mengajak teman-teman saya untuk belajar bersama, dan juga bisa dan tidak pernah membolos saat jam pelajaran, dan juga mengajak adik-adik saya untuk rotiban pada waktunya. Jaminan saya, jika saya menjadi ketua, saya akan mengadakan kegiatan pembacaan Asmaul Husna setiap pagi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kali ini kami memberikan kesempatan kepada demisioner untuk bertanya kepada kandidat nomor 3. Apabila nantinya Anda menjadi ketua IPPNU, anggota seperti apa yang akan kamu pilih? Kriteria anggota yang akan kamu pilih nantinya. Terima kasih. Kriteria yang akan saya pilih untuk mengisi anggota saya adalah kriteria yang memiliki potensi dalam bidang-bidang yang tercantumkan. Apabila Anda dihadapkan dengan satu masalah di mana anggota Anda antara dia berpotensi tapi susah diatur, Anda akan memilih yang berpotensi atau susah diatur, atau dia tidak berpotensi tapi mudah diatur? Saya akan lebih memilih susah diatur tapi berpotensi. Karena kalau dia sudah memiliki potensi, ngajak tok apa ngele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada 3 kandidat ya. Ini saya pertanyaan pukul rata. Nantinya kalau kalian itu terpilih menjadi ketua IPPNU, tindakan apa yang bakal kalian lakukan setelah belakangan ini kita lihat fenomena alam ya? Di gedung Lil Banat itu kan akhir-akhir ini banyak sekali kita temukan jejak-jejak perempuan yang seharusnya itu tidak ditinggalkan begitu saja, yang harusnya sesudah dipakai ada kotorannya, ada najisnya, itu kalian amankan. Tapi kok sekarang ini kalian girohnya itu santri, sesudah kotor dicantal-cantalkan saja, terus tidak dibuang, bahkan buang pembalut saja tidak diplastiki. Mohon maaf Dewan Guru, waktunya habis. Ya, pokoknya tindakan apa yang bakal kalian lakukan? Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan kepada Ibu Eni. Saya akan mensosialisasikan pada ketua-ketua kelas untuk lebih membimbing anak-anaknya dalam perkara tersebut. Mungkin bisa mengadakan jadwal bersih WC. Itu mau bikin sosialisasi, bikin jadwal bersihin saja. Nggak pengen tindakannya itu loh. Kan kalian itu tahu bahwa yang bersihin nantinya itu di WC itu Kang Bonnya itu laki-laki loh. Tapi kalau cuma sosialisasi menurut saya itu kurang mendalam buat yang buang. Kita kan nggak tahu siapa yang buang, bahkan dia itu nggak ngaku gitu loh.
supaya mereka itu kerentek, nggak buang di situ, punya rasa malu, itu gimana caranya? Mungkin bisa menegaskan kepada anak-anak untuk konsekuensinya dia membuang secara sembarangan. Tanggapan saya tentang upaya bagaimana agar siswi MA Lil Banat tidak meninggalkan barang di kelas. Saya akan mengadakan evaluasi bersama ketua kelasnya agar ketua kelas masing-masing kelas tersebut mengontrol keadaan kelas itu yang pertama. Yang kedua yaitu bekerja sama dengan wali kelasnya agar selalu memberi bimbingan kepada siswi-siswinya ya kayak berupa mau'idoh hasanah untuk membangun kesadaran siswi tersebut. Saya akan mensosialisasikan hal-hal yang bisa membangun kita sebagai wanita untuk memiliki rasa malu, rasa kerentek untuk menjaga aurat kita. Itu kan sama saja dengan aib kita. Jadi kita harus menanamkan jiwa-jiwa yang jiwa-jiwa yang malu, karena itu adalah salah satu dari aurat kita, aib kita. Dan juga saya ingin mengadakan piket dari setiap kelas untuk membersihkan dan mengontrol dari kelas-kelas dan juga WC yang ada di Lil Banat. Baik, terima kasih atas jawabannya, cukup memuaskan, tapi tadi yang disampaikan itu hanya tindakan preventif, sedangkan untuk mencegah terjadinya kelelawar itu bersarang di WC-WC. Yang saya tanyakan itu, kalau sudah terjadi, apa yang akan Anda lakukan atau tindakan apa yang bakal kalian lakukan untuk membuat jera? Dan sekali lagi saya tuh bertanya, kalian itu sebenarnya punya malu atau tidak gitu loh? Laki-laki saja yang lihat masuk ke kamar mandi itu, mereka itu merasa malu. Kang Bonnya itu juga mengeluh malu. Tapi kenapa kalian itu sepertinya, alah paling saya juga nggak ketahuan kalau saya yang buang, berarti kalian itu tidak punya rasa tanggung jawab. Terima kasih. Mungkin kalau rasa malu mungkin sedikit minim di MA Lil Banat. Jadi maka dari sini saya ingin mensosialisasikan agar memiliki rasa malu dan juga memiliki kerentek. Saya itu sebagai wanita harus menjaga aurat kita. Wanita itu auratnya lebih luas, otomatis tindakannya juga yang harus digunakan untuk menutupnya juga lebih ketat. Dan juga saya akan mengadakan agar siswa-siswi itu jerah dengan mengadakan takziran yang mungkin bisa membuat siswa-siswi itu jerah. Berupa apa takzirannya? Membersihkan WC satu koridor. Tanggapan saya, jika kelak saya akan menjadi ketua IPPNU, hal pertama yaitu dengan cara menasehati. Tapi tidak mungkin saya menasehati satu per orang karena warga Lil Banat itu sangat banyak. Nah, saya di sini yaitu meminta bantuan kepada ketua kelasnya agar mengkoordinir siswa-siswanya. Yang kedua yaitu mungkin dengan MA itu menyediakan dan menjaga inventaris yang akan diberikan kepada siswi MA Lil Banat. Contohnya kalau di kamar mandi disediakan bak sampah. Terus untuk merealisasikannya lagi lebih menggugah kesadaran mereka, menempelkan di setiap koridor kata-kata yang memotivasi dia. Maaf, waktu habis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari saya di sini
yang tentang visi misi atau apapun itu ya, karena yang sudah-sudah dari tadi pertanyaannya mengenai visi misi dan ya isu-isu yang terjadi dari tahun ke tahun di MA Aliman yang memang dari sekarang sampai sekarang itu belum ada ininya, belum ada perubahannya yang signifikan. Yang saya pengen tahu sebenarnya adalah track record dari ketiga kandidat ini. Saya ingin tahu apakah kalian pernah mengikuti sebuah organisasi mungkin di SMP atau MTS kalian sebelumnya, dan ketika mengikuti coba bisa diceritakan apa yang sudah pernah Anda lakukan di organisasi tersebut. Sudah sih, itu saja. Saya tahun kemarin sudah mengikuti Komisariat IPPNU. Saya silakan bercerita. Saya masuk dalam bidang PM. Saya sudah melaksanakan proker saya sebagai PM untuk menempelkan berita-berita di mading, mengumpulkan karya, dan mengadakan ekstrakurikuler jurnalistik. Sudah. Saya dari SP. Nah, dulu saya di MTS saya dulu mengikuti organisasi tapi OSIS. Nah, di dalam organisasi tersebut, OSIS tersebut saya itu menjadi anggota bukan menjadi ketua. Nah, saya pas menjadi anggota saya bisa melakukan tanggung jawab saya atas perintah-perintah yang diberikan oleh atasan saya, karena saya bisa bekerja di bawah tekanan. Kalau memang itu tanggung jawab saya merasa terbebani dan saya akan menjalankan tugas tersebut. Di MTS saya waktu dahulu, saya mengikuti organisasi OSIS. Di situ saya menjabat sebagai anggotanya. Nah, di situ saya menjalankan hal yang menjadi tugas saya dalam bidang itu. Saya dulu pernah mengadakan apotek hidup di sekolah saya supaya sekolah saya berdampingan dengan alam. Jadi kelihatannya asri. Oke, terima kasih kesempatannya. Ternyata dari ketiga kandidat ini sudah pernah berorganisasi ya sebelumnya, dan itu cukup bagus. Kemudian yang saya tangkap dari jawaban kalian bertiga itu belum ada inovasi yang disebutkan dari kalian ikut organisasi tersebut. Yang disebutkan hanyalah mengikuti perintah dari program yang sudah ada. Nah, sedangkan menjadi seorang pemimpin itu kan dituntut inovasinya, karena kalian yang akan diikuti oleh teman-teman kalian di bawahnya. Nah, kira-kira di pengalaman terdahulu pernah belum kalian berinovasi? Mungkin kalian mengikuti ekstrakurikuler tersebut atau organisasi tersebut, kemudian kalian mengadakan inovasi, lalu inovasi itu diterapkan di sekolah kalian ataupun di organisasi kalian yang terdahulu, begitu. Terima kasih. Sebelumnya dulu saya pernah mencetus dari MTS saya juga Madrasah Adiwiyata. Jadi di sini dulu pernah kayak mengadakan ekstrakaling. Ekstrakaling itu kayak menanam lingkungan sekolah, karena sekolah kita memang sekolah Adiwiyata. Juga menerapkan literasi kepada anak-anaknya dengan 2 minggu sekali guru mapel bahasa Indonesia itu mengajak siswa-siswinya untuk membaca di perpustakaan. Nah, entar dari bacaan tersebut itu bisa kita detailkan, misal simpulkan kayak tokohnya siapa, karakternya gimana, alurnya gimana, gitu. Cukup. Dahulu saya berpikiran untuk menanamkan apotek hidup, dan alhamdulillahnya itu diterima oleh atasan, sehingga bisa diterapkan di sekolah saya dahulu. Dan juga saya mengusulkan kepada ketua saya waktu dahulu untuk mengadakan kegiatan bimbingan konseling terhadap siswa-siswa yang bermasalah. Sebenarnya ini kendalanya apa kok bisa siswa ini bermasalah? Kan kita perlu bimbingan konseling gitu.
Masih ada waktu? Dan juga saya dulu pernah menerapkan, mengusulkan maksudnya, meneruskan lalu alhamdulillah diterapkan juga, itu membaca di perpus untuk membuat sebuah karya ataupun Terima kasih, gambaran. waktu gitu. habis. Realitanya aja saya belum pernah mengusulkan inovasi tersebut karena dalam proker tersebut saya dulu belum begitu paham dan saya hanya menuruti atasan saya. Cukup. Saya tadi sempat setuju dengan dari kandidat pertama yang mengatakan bahwa harus ada konseling. Nah, konseling ini kan berkaitan dengan anak dan anak itu kan sifatnya beda-beda. Saya di sini mengambil secara umum. Ada yang baperan seperti itu. Oke, secara umum ya baperan. Oke, di sini saya tidak ingin mengajukan pertanyaan, tapi cuma ingin tanggapan atau persetujuan dari mereka. Apakah setuju apabila salah satu anggota dari IPPNU ini ada yang bekerja sama dengan BK, artinya anak itu bersifat netral dan anak itu dijadikan sebagai tempat setidaknya curhatan seperti itu ya, curhatan setiap masalah. Jadi kalau anak itu Maaf Bu, waktu habis. Iya, maaf, 5 detik aja. Jika tidak sampai ke BK, dia ceritanya ke anak itu seperti itu dan nanti sama anak itu akan disampaikan ke BK. Jadi privasinya aman seperti itu. Itu aja, terima kasih. Saya sangat setuju sekali dengan usulan tersebut untuk menjadi tangan kanan BK. Jadi saya akan merealisasikan, mengupayakan untuk menjadi tangan kanan BK. Tanggapan saya kepada usulan Bu Nisa Kartika tadi, saya setuju sekali karena di sini mungkin BK itu kelihatannya menyeramkan gitu kan. Soalnya tukang keamanan gitu. Jadi di sini kita lebih supaya siswa-siswa ini terbuka, memiliki masalah apa, kita bisa memahami, bisa mengetahui kendala-kendala siswa, kita bisa menggunakan anggota-anggotanya untuk bisa menjadi tangan kanan BK. Oke Bu Nisa, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Nisa. Saya setuju apabila setiap anggota IPPN itu menjadi tangan kanannya BK, BP. Nah, karena di sini juga berbasis pondok pesantren yang kalau di pondok itu serawungannya sama teman-temannya. Ya jadi saya setuju sekali kalau misal nggak komunikasi dengan BP, dia itu bisa ke aku, apalagi kan kita di pondok setiap hari kita bertemu. Jadi kalau misal ada apa-apa, saya siap menanggapi anak-anak yang perlu didengarkan masalahnya. Baik, jawabannya bagus semua dan kalau tanggapan dari saya, kalau nantinya memang terrealisasi, harapan saya sih harus, karena memang anak itu perlu didengarkan apa masalahnya, apa keluh kesahnya seperti itu. Dan dari anggota IPPNU ini sifatnya netral, jadi siapapun yang nanti cerita atau membicarakan masalahnya harap diprivasi seperti itu, karena dia kan tangan kanan BK. Kanan BK artinya ada amanah khusus untuk dia seperti itu. Ya, saya akan mungkin bisa mengupayakan usaha tersebut untuk menjadi tangan kanan BK dan mungkin bisa menertibkan anggota-anggota saya yang menjadi tangan kanan BK untuk memprivasi masalah yang telah diceritakan tersebut. Saya setuju dengan tanggapan Bu Nisa Kartika untuk menjadikan tempat cerita anak-anak tentang masalah hidupnya. Jadi di situ kita bisa, para anggota saya nantinya bisa si tangan kanan BK ini bisa memberikan solusi dan juga menjaga privasi si anak itu, sehingga anak itu menemukan solusinya yang mungkin selama ini belum pernah dia ceritakan kepada siapa-siapa. Mungkin itu bisa menjadi
salah satu yang bisa melegakan masalahnya gitu. Ya, saya setuju juga dengan pendapat dari Bu Kartika, karena memang kalau misalnya teman bercerita ke temennya, dari misal ada anak yang bercerita kepada saya, mungkin bisa melegakan masalah yang sedang dihadapinya. Dan dari saya sendiri juga akan menjaga privasi tersebut dengan selalu memotivasi anak itu agar tetap bersemangat menjalani kehidupannya sehari-hari. Pada kali ini kita memasuki segmen terakhir. Pada segmen terakhir ini, para kandidat akan memaparkan closing statement. Yang mana pada closing statement ini mungkin akan memberikan keyakinan kepada para hadirin mengapa mereka bisa sampai ada di atas panggung hari ini. Nah, di statement closing ini saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah memilih saya dan juga menemani saya sehingga bisa di tahap ini, dan juga ingin agar teman-teman bisa terus maju ke depan, karena kita itu hidup itu maju ke depan. Jadi kita harus melihat masa depan kita seperti apa, kita harus memunculkan inovasi-inovasi baru, kekreatifan baru, karena kreatif itu salah satu sifat manusia. Kreatif dalam menjalani kehidupan, memecahkan masalah itu sangat penting. Jadi kita harus sebagai manusia harus menjadi kreatif. Dan juga kreatif dan inovatif itu saling bersangkutan sehingga munculnya ide gagasan baru yang bisa dilakukan menjadi lebih baik, yang sebelumnya mungkin belum pernah dilakukan ataupun kurang baik gitu. Lagi waktunya masih ada. Dan juga sebagai pemimpin kita itu yang cakupannya luas tidak bisa jika dikerjakan sendiri. Seperti IPPNU kan cakupannya luas, jadi tidak bisa dikerjakan sendiri. Dan itu kita harus memiliki kepemimpinan yang bisa menimbulkan kinerja-kinerja baru kepada anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan atau kinerja yang lebih baik lagi, yang maksimal. Gitu. Teman-teman, menjadi seorang pemimpin bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Di sini proses dan waktu yang akan mengajarkan kepada kita semua. Maka dari itu saya akan terus belajar dan berusaha untuk memberi yang terbaik untuk madrasah kita. Nah, tapi sebagai pemimpin juga nggak bisa kalau berjalan sendiri. Kita harus bareng-bareng belajar memajukan MA Al-Iman kita dengan semangat yang membara. Semangat yang membara untuk menjadikan generasi-generasi MA Al-Iman yang bermutu, yang lebih baik lagi. Maka untuk mewujudkan itu semua, saya mempunyai visi misi yang udah disebutkan satu persatu. Dan di sini saya akan menegaskan kembali kepada kalian sesuatu yang akan dilakukan, yang akan dilakukan emang itu sebagai kewajiban siswi MA Al-Iman yang harus melakukan peraturan madrasah. Ya, kepada semua teman-teman, pastinya saya nggak bisa berdiri di sini ya kalau nggak ada kalian untuk mendukung saya. Dan juga saya akan berusaha menguletkan diri saya untuk mengaktifkan program-program selanjutnya. Dan juga saya berharap untuk kalian anggota dan teman-teman saya membantu saya dalam program saya berikutnya. Ya, demikianlah closing statement dan menjadi penutup dari debat kandidat IPPNU tahun 2024. Jadi yang tadi masih bingung atau masih ragu ingin memilih siapa, dengan adanya debat ini semoga kalian menjadi yakin dan tidak golput, oke? Terima kasih kepada seluruh kandidat.
Jadi tadi merupakan janji yang harus kalian pegang dan harus ditepati apabila kalian kelak menjadi ketua IPPNU. Terima kasih kepada para peserta debat yang sudah menghadiri acara debat pada pagi siang hari ini. Kami sebagai moderator tentunya banyak kesalahan dalam perkataan maupun tindakan. Kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.